Halo semuanya. Jadi di kali ini saya mau sedikit melanjutkan bahasan apa istilahnya belajar berpikir mendalam. Nah, tapi saya mau memulai dari konteks pembagian yang sebenarnya dipelajari di SD. Nah, di video yang lain saya sempat pernah menyinggung beberapa hal soal misalnya 0 pangkat 0, oh kok ini mah bentuk di kalkulator ya. Kalau misalnya 0 pangkat 0 atau 0 bagi 0. Nah, sebenarnya mungkin bagi sebagian kita, ketika kita belajar di kelas 3 SD, kelas 4 SD, mungkin tuh sebenarnya sudah um, terpikirkan gitu. Jadi misalnya dulu mungkin awalnya kita belajar pertama kali, saya seperti 12 bagi 3, misalnya juga contoh 6 bagi 2, 8 dibagi 4, dan seterusnya. Tapi kenapa misalnya kita nggak pernah benar-benar membahas misalnya 2 dibagi 0. Kenapa nggak ada ya 2 bagi 0 itu? Jadi, kenapa kita selalu membahas pembagian dengan angka yang bukan 0 kasarnya. Walaupun ketika kita sudah belajar tentang bilangan bulat, angka pembagian 0 itu tidak menjadi suatu hal yang dibahas. Nah, mungkin sebenarnya ketika kita punya keingintahuan itu dan rasa apa ya, pikiran kritis itu, mungkin sebenarnya itu sudah muncul di saat itu, tetapi mungkin guru kita nggak jelasin, atau mungkin guru kita bilang mereka juga tidak tahu jawabannya apa, atau entah apapun alasannya. Nah, saya mau mengajak kita sedikit melihat seperti mungkin simulasi sederhana, bagaimana sih sebenarnya belajar untuk berpikir secara mendalam itu dari satu hal yang sederhana. Nah, mari kita mulai dari pembagian ini. Kalau misalnya tadi kembali berangkat dari misalnya kita belajar tentang pembagian sederhana. Misalnya 6 bagi 2, oh kita tahu itu 3. Karena berbagai alasan. Misalnya 6 dikurang 2-nya sebanyak 3 kali, sehingga kita tahu jawabannya 3. Atau kita bisa bilang bahwa 2 dikali 3 itu 6, sehingga 3 menjadi jawabannya. Mungkin dari berpikir lebih lanjut, dan menyambung dari video yang lain itu, 0 per 0. Kalau di 0 per 0, di momen yang itu saya bahas dengan cukup sederhana dengan hasilnya adalah sebenarnya undefined atau tidak terdefinisikan sebetulnya. Lalu bagaimana kalau misalnya bukan 0 per 0, tetapi misalnya gimana kalau misalnya contohnya 2 dibagi 0. 2 dibagi 0 ini apa ya? Lalu mungkin kita bisa berpikir lebih jauh, coba gimana kalau misalnya kita coba kaitkan dengan apa sih maknanya pembagian? 2 dibagi 0 itu artinya apa? Berarti sebenarnya kalau berdasarkan definisi pembagian yang kita sudah lihat, berapa banyak 0 yang kita butuhkan sehingga kita dapat si angka 2 itu, gitu kan? Nah, kenapa jawabannya 3? Karena berapa banyak 2 yang kita butuhkan agar kita mendapatkan 6. Nah, itu sebanyak 3 kali. Nah, sama, berapa banyak 0 yang kita butuhkan agar menjadi 2. Nah, kita bisa coba stop di sini dulu dan coba memikirkan 2 dibagi 0 artinya berapa banyak 0 yang bisa menjadi 2. Mungkin secara intuisi, secara apa ya, perasaan saja, atau bahkan logika kita mikir, ya nggak mungkin lah. Gimana mungkin? 0 itu kan memang nggak ada pada dasarnya. Berapapun banyaknya, istilahnya berapapun banyaknya 0 kita tambahkan, atau sebaliknya, kita melihat dari sisi sebaliknya, 2 dikurang 0, kurang 0, kurang 0 terus, entah berapapun banyaknya, yang ini tidak akan pernah menjadi 2, yang sebelah kanan ini tidak akan pernah menjadi 0. Jadi intinya kedua hal ini suatu hal yang mustahil. Tapi kemudian ketika kita pelajari lebih lanjut, 2 dibagi 0. Ada orang yang bilang, kayaknya ada deh jawabannya. Harusnya apa misalnya tahingga. Nah, dari mana muncul ide tahingga itu? Nah, mungkin itu bisa juga berasal dari hal seperti ini. Nah, saya hapus dulu. Misalnya, kalau 2 dibagi 1, saya gunakan simbolnya dengan pecahan, itu kita tahu itu 2. Kalau 2 dibagi misalnya 0,5, entah dengan kalkulator atau kita hitung sendiri, ini hasilnya 4. 2 dibagi 0,1, 20. 2 dibagi 0,01, 200. Sehingga kita lihat berdasarkan polanya, semakin kecil si angka penyebutnya,
gitu ya. Jadi misalnya 0,00001, semakin kecil angka penyebutnya, semakin besar pula lah angka yang dihasilkan. Nah, sehingga kalau ini kita lanjutkan terus, 2 per 0,00000, nggak tahu berapa banyak, terus lalu ada 1, kita akan mendapatkan angka yang sangat besar sekali, yang nggak tahu juga berapa banyaknya itu. Mungkin 2 miliar, 2 triliun, atau apapun itu. Sehingga kita punya ide, bahwa di matematika ini punya ide, bahwa, oh semakin besar, semakin kecil angka ini, dan semakin besar angka ini, lalu kita simbolkan saja dengan istilah namanya tak hingga. Disimbolkan dengan istilah tak hingga. Artinya, sebenarnya kalau kita pelajari tak hingga itu konsep lain yang mungkin kita sebenarnya baru temukan di SMA, secara struktur kurikulum. Lalu kita bisa lihat, oh tak hingga itu artinya apa sih? Jadi kita masuk ke konsep yang lain. Jadi, lihat bahwa kita bermula dari sebenarnya pelajaran SD, pembagian sederhana, mungkin kita belajar di kelas 3, kelas 4, lalu kita belajar kepecahan sedikit, lalu menyambung dengan konsep sederhana itu, kita masuk ke dalam tak hingga. Nah, sebenarnya dari sini, nantinya bersambung juga, ketika kita lihat lebih jauh, oh berarti kalau tak hingga ini akan berkaitan sekali, atau berkaitan erat dengan konsep yang disebut dengan limit. Nah, yang menjadi pengantar dari apa yang kita kenal dengan kalkulus, bahwa limit itu sebenarnya merujuk pada seberapa dekat sih nilainya terhadap sesuatu. Jadi kalau misalkan saya disimbolkan dengan lim, kalau misalnya saya tulis lim dari x menuju 0, dari 2 per x, nah ini sebenarnya artinya saya mau melambangkan apa yang sedang kita lakukan di sini. Ketika x-nya sangat kecil, mendekati 0, nilai dari 2 dibagi x, atau 2 dibagi angka yang sangat kecil, seharusnya adalah tak hingga. Artinya, dia akan mendekati suatu nilai yang kita nggak tahu berapa besar, tapi kita tahu itu besar sekali. Dan itu kita buat menjadi sebuah ide, matematik awal membuat itu menjadi sebuah ide atau konsep bernama tak hingga. Yaitu bentuk ini. Dan kita lihat bahwa, kalau kita lihat kembali ke awal, sebenarnya ini salah satu maksud dari bahwa kita belajar untuk berpikir mendalam. Salah satu contoh sederhana bahwa kita mulai dari pelajaran SD, tapi kita berakhir di pelajaran SMA. Padahal sebenarnya awalnya dimulai dengan pertanyaan. Nah, jadi bagi kita yang mungkin ketika kita belajar matematika kita agak malas untuk bertanya karena mungkin kita nggak ngerti, kita nggak tahu, atau kita apapun alasannya, sebenarnya itu kita melewatkan momen berharga ketika kita sebenarnya bisa belajar lebih jauh. Dan keterkaitan konsep seperti inilah yang sebenarnya membuat matematika itu seharusnya menjadi lebih menarik, karena semuanya saling berhubungan. Dan itu juga yang membuat di satu sisi lain bahwa matematika itu menjadi begitu menantang dan menyulitkan, karena mereka semua terkait satu sama lain, dan untuk bisa benar-benar apa ya istilahnya, punya performa yang baik dalam pelajaran matematika, kita perlu benar-benar memahami, bukan sekedar mengingat dan mengaplikasikan aturan atau prosedur dalam matematika seperti rumus. Jadi, nah ini salah satu contoh, mungkin di lain kesempatan saya bisa berikan contoh lainnya, setelah mungkin model soal yang lain, model konsep yang lain, tapi semoga ini bisa menjadi memberikan bayangan bagi kita, seperti apa sih maksudnya mempertanyakan dan berpikir dengan mendalam. Oke, terima kasih, selamat belajar untuk kita semua.